Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semester ini saya akan mengampu mata kuliah pemrograman dasar. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Firdaus. Pendidikan saya setara sekolah menengah itu di SMAN 1 Curug, mulai dari tahun 92 hingga 95. Lalu saya melanjutkan pendidikan di Politeknik Universitas Sriwijaya Palembang dari tahun 95 hingga 98. Level pendidikannya adalah Diploma 3. Jurusan yang saya pilih adalah Teknik Elektronika. Kemudian saya bersekolah lagi di Institut Teknologi 10 November Surabaya dari tahun 99 hingga 2002. Level pendidikannya Strasa 1, jurusannya juga Teknik Elektronika. Selang beberapa tahun saya ambil kuliah lagi di Institut Teknologi 10 November, berlangsung dari tahun 2008 hingga 2011. Level pendidikannya Strata 2, jurusannya sama Teknik Elektronika. Sekarang saya bekerja di Politeknik Negeri Padang sebagai dosen sejak tahun 2007. Mata kuliah yang saya ampu antara lain adalah mikroprosesor, rangkaian elektronika, bahasa pemrograman, sistem embedded, dan beberapa mata kuliah lain. Bidang minat yang saya geluti, bidang minat saya itu elektronik design atau perancangan elektronika, lalu sistem embedded yang berhubungan sama mikroprosesor atau microcontroller, mekatronika, sinyal processing, image processing, dan control system. Nah, di semester ini saya berencana membagi dua pokok bahasan utama, yaitu PLC atau kepanjangan dari Programmable Logic Controller, dan setengah semester berikutnya itu berencana saya membahas tentang microcontroller, yang utamanya adalah board Arduino ya. Nah, di PLC nanti subbahasannya itu kita mengenal dulu PLC, kemudian belajar konsep logika, lalu masuk ke perangkat keras PLC. Saya khususkan di sini mereknya Omron ya, PLC buatan pabrikan Omron. Lalu perangkat lunaknya yang mendukung dari PLC ini khususnya Omron itu kita menggunakan software yang namanya CX1 ya. Untuk microcontroller itu perangkat kerasnya kita pelajari terlebih dahulu. Yang pasti adalah board yang sangat terkenal Arduino Uno ya, sebagai pemula. Lalu perangkat lunak yang mendukung dari board Arduino adalah Arduino IDE serta simulator Proteus ya, yang namanya Proteus. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin masuk dulu ke sebuah kasus, yaitu yang namanya kasus batch ya, atau proses batch yang ada di industri. Nah, kita lihat di sini ada gambar skema atau diagram blok dari sebuah proses batch. Ada di sini ada kran atau valve ya. Valve 1, ada valve 2, kemudian ada motor, lalu ada sensor temperatur, kemudian ada sensor berat ya. Sensor beratnya di sini mengeluarkan hasil yang namanya wake. Ini ada sensor temperatur yang mengeluarkan data temperatur. Lalu ada pemanas heater ya, ditenagai dari tegangan bolak-balik. Kemudian ada valve 3 ya, yang arah
cairan keluarnya menuju ke sana, ke drain. Nah, ini adalah cairan atau fluida masuk. Nah, ini adalah cairan fluida masuk, ya, fluida A dan fluida B, ya, dan yang ini adalah fluida keluarannya. Baik, motor ini menggerakkan mixer di sini sebenarnya. Nah, prosesnya bagaimana? Yang pertama, buka dulu valve 1 ya hingga beratnya 250 kilo. Berarti kita tahu beratnya nanti dari sensor berat yang ada di sini, ya, dari weight ini. Jadi hingga 250 kilo dicek dulu, ya. Buka valve 1 hingga 250 kilo. Kemudian mixernya dinyalakan, ya, alias motor mixernya di on kan, sehingga tangki ini sudah mulai memix atau mencampur fluidanya. Lalu buka valve kedua yang ada di sini hingga beratnya 310 kg dari valve B, ya, dari fluida B. Ya, jadi berat ini terus dipantau di sini di timbangan ini, ya, hingga beratnya 310 kg. Kemudian tunggu proses sampai 120 sekon atau 120 detik, pencampurannya, proses mixingnya hingga 120 detik. Kemudian panaskan fluida atau cairannya, hasil mixturnya tadi, hingga 80 derajat selama 10 menit, ya. Jadi harus dijaga temperatur dari cairan yang ada di dalam tangki ini sebesar 80 derajat. Dari mana kita tahu 80 derajat? Tentu dari sensor temperatur yang ada di sini. Nah, setelah itu 10 menit berlalu, maka heaternya di off kan, ya, tidak boleh lagi heaternya menyala. Lalu juga secara bersamaan kemudian ditunggu dulu hingga 30 derajat. Jadi heaternya off sementara mixernya masih jalan. Tunggu sampai 30 derajat cairan ini turun temperaturnya, baru kemudian mixer blade-nya dimatikan atau motor mixernya di off kan, ya. Dan terakhir adalah jika sudah selesai semuanya, maka valve 3 dibuka. Hingga nanti berat dari cairan di dalam tangki ini kurang dari 50 kg, ya, kurang dari 50 kg. Nah, ini adalah sebuah proses batch yang terjadi di industri, ya. Mungkin cairannya ini bermacam-macam, ya, mungkin memix dua cairan tertentu, ya. Namun proses umumnya adalah seperti ini. Nah, yang seperti ini yang melakukan seharusnya siapa ini, ya? Siapa yang harus melakukan proses ini? Manusia atau mesin, ya. Ini hal yang berkaitan erat dengan apa yang kita pelajari ini, ya. Apa yang harus dilakukan di sini, ya, apa yang bisa dilakukan di sini oleh orang atau mesin. Nah, ini sebuah pilihan, ya, sebenarnya. Baik, kemudian kita masuk ke definisi PLC, ya.
PLC ini kepanjangan tadi adalah Programmable Logic Controller, ya. Programmable Logic Controller yang disingkat dengan PLC, ya. Nah, PLC ini sebenarnya adalah keluarga dari komputer, tapi bersifat solid state atau kompak, ya. Nah, jadi kompak. Sebenarnya dia sebuah komputer tapi kompak. Mungkin kompak itu ukurannya kecil dan sebagainya, ya. Yang menggunakan PLC ini menggunakan IC, ya, IC elektronik, bukan elektromekanik, ya, bukan elektromekanik, tapi sudah elektronik, ya, yang bisa melakukan fungsi kontrol. Jadi dia bisa melakukan fungsi kontrol. Nah, kalau kita lihat tadi sebelumnya, siapa yang melakukan proses batching tadi, mesin ataukah orang yang lebih efektif? Nah, sekarang kita sudah tergambar yang paling efektif itu adalah mesin, seperti yang akan dilakukan oleh PLC ini, ya. Sehingga kita bisa menggantikan manusia untuk bekerja pada proses tertentu di industri dengan sebuah mesin, ya, yang disebut dengan PLC ini. Makanya disebut dengan controller, ya, controller. Nah, PLC ini dapat menyimpan data instruksi, ya, yang kita masukkan. Jadi orang tetap harus terlibat di dalamnya, memprogramnya, ya. Instruksi-instruksi kita masukkan di dalamnya, seperti urut-urutan, ya, sequencing, urut-urutan tertentu yang kita masukkan di dalam PLC tersebut. Kemudian kita masukkan timingnya atau pewaktuan, kita bisa masukkan teknik penghitungan di dalamnya, kita bisa memasukkan perhitungan sederhana, ya, aritmetik di dalamnya, dan bisa juga melakukan manipulasi data di dalam PLC tersebut, serta komunikasi, ya, komunikasi antar PLC juga bisa untuk melakukan pengendalian mesin di industri, ya. Nah, ini definisi dari PLC. Kita lihat diagram ini, kita lihat bahwasanya PLC itu akan mengendalikan proses di industri atau akan mengendalikan mesin-mesin yang ada di industri, ya, seperti tadi proses batch-nya, memikstur, membuka valve, itu kita bisa gantikan dengan PLC yang melakukannya, ya. Lihat, PLC nanti membutuhkan input yang kemudian dia ambil dari sensor, ya, sebagai input. Kemudian dia berpikir atau melakukan instruksi tadi yang kita masukkan melalui program, dan melakukan kontrol atau aksi tertentu kepada mesin. Jadi ada input, ada output, ya. PLC membutuhkan input dari sensor atau device input, kemudian akan melakukan sesuatu melalui device outputnya ke sesuatu, ya, seperti mesin atau proses tadi. Nah, disinilah keberadaan PLC itu dibutuhkan untuk menggantikan manusia tadi. Kita lihat sejarah dari PLC, ya. Dari PLC ini, pertama sebenarnya PLC ini didesain oleh tim Hidramatic, ya, atau divisi Dramatic di sebuah perusahaan yang namanya General Motor, ya. Dia menciptakan atau membuat PLC pertama kali itu tahun 1968, waktu sudah lama sekali, ya. Tujuan mereka itu untuk mengeliminasi high cost, ya, atau apa namanya itu,
biaya, untuk menekan biaya ya, serta ketidakfleksibelan dalam pekerjaan mereka. Jadi PLC mereka buat itu sebenarnya untuk mengeliminasi high cost dan non inflexible, tidak fleksibelnya sesuatu proses yang dilakukan oleh manusia. Kemudian pembuatan produknya dari PLC ini berlangsung di tahun 68 ya, tahun 68 tadi, dan di tahun 69 PLC-nya ini sudah jadi ya, sudah jadi untuk pertama kalinya ya. Jadi tahun 68 itu masih perancangan pembuatan, dan ini sudah jadi tahun 69 ya. Dan controller ini, nah PLC ini membuka pintu ya, untuk membuka pintu atau membuka wawasan munculnya teknologi kontrol yang baru. Nah, ini memicu terbukanya atau ditemukannya teknologi kendali yang baru, teknologi kontrol yang baru. Baik, kemudian PLC pertama ini menggunakan fungsi seperti halnya relay, mirip relay, tapi tidak sama dengan relay logic yang mereka gunakan sebelumnya ya. Mereka gunakan sebelumnya, di mana relay logic ini menggunakan mechanic switch ya, mechanic switch sehingga tidak efektif. Namun PLC mereka tetap menggunakan prinsip dari relay logic ya, dimana relay logic ini menggunakan switch mechanical ya. Kemudian PLC mereka itu sangat efektif, dimana PLC-nya bersifat modularity, berarti dia tuh kompak, bisa diganti-ganti dengan mengambil modulnya kemudian langsung ganti modul. Kemudian PLC mereka dapat diekspansi atau diperbanyak ya, dan bisa diprogram dan mudah untuk digunakan di lingkungan industri ya. Itulah kira-kira PLC mereka yang mereka buat, cukup sangat efektif sekali. Lalu controllernya atau PLC-nya itu mudah sekali dipasang dan diinstal, membutuhkan tempat yang kecil ya, dan dapat berfungsi atau sangat berguna sekali ya, sangat berguna sekali. Kemudian ya, walaupun katanya di sini memprogram PLC itu cukup susah, karena memprogramnya itu menggunakan ladder diagram ya. Nanti kita belajar tentang ladder diagram. Jadi sedikit rumit sebenarnya. Cuman zaman sekarang sudah bisa programnya dilakukan dengan bahasa pemrograman. Dalam waktu yang singkat, PLC mulai berkembang ya di industri. Tahun 1971 PLC sudah mulai digunakan ya untuk menggantikan seluruh relay yang ada di industri ya, yang biasanya digunakan untuk kendali, sehingga PLC ini sudah disebut dengan sudah bisa mendukung otomasi kontrol ya di industri, seperti industri makanan dan minuman, industri metal atau baja, manufacturing, dan pulp and paper ya, kertas dan bubur kertas. Jadi PLC ini sekarang sudah menjadi bagian utama dari seluruh industri di dunia ya, hingga sekarang. Nah, PLC sekarang bagaimana? PLC sekarang PLC saat ini ya,
banyak teknologi yang sudah berkembang di industri, khususnya PLC itu tidak hanya mempengaruhi PLC tapi juga yang lain ya. Nah, PLC saat ini sudah berubah ya, baik itu dari hardware maupun softwarenya ya, berubah, sudah semakin maju. PLC saat ini dari kita lihat dari hardwarenya, perkembangannya bagaimana, perkembangan PLC-nya bagaimana. Yang pertama, PLC-nya lebih cepat scan waktunya ya, istilahnya berpikirnya lebih cepat, lebih cepat prosesnya, proses dari instruksi yang kita berikan itu lebih cepat dia bekerja, istilahnya cepat mikirnya, yang menggunakan dimana agar proses ini cepat, maka mikroprosesor yang ada di dalamnya itu ditingkatkan kemampuannya ya. Sama dengan halnya smartphone biasa kita gunakan. Jadi dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kecepatan smartphone ini semakin meningkat dengan mengganti mikroprosesor yang ada di dalamnya ya, atau CPU yang ada di dalamnya. Kemudian PLC sekarang itu kecil ukurannya ya, kecil ukurannya. Kita lihat di sini bisa digenggam dengan tangan. Kemudian harganya pun murah. Dan PLC ini dapat menggantikan relay ya, yang kompaknya ini mungkin dari 4 hingga 10 relay ya, 10 relay. Kemudian dia juga gampang untuk digonta-ganti ya. Misalkan kalau rusak yang ini kita tinggal buang, atau kita replace saja dengan PLC yang lain, karena ukurannya kecil dan kompak ya, gampang menggonta-gantinya. Perkembangan berikutnya yaitu terminal input outputnya itu banyak ya, terminal input outputnya banyak ya, seperti ini. Misalkan ini terminal input outputnya banyak ini ya, misalkan ini ada misalkan ada 10, kemudian terminal input outputnya ditambah lagi 10 lagi, misalkan di sini ada 40 ya, 40 input output. Jadi kita bisa mengambil data dari input yang banyak dan kita bisa mengeluarkan data ke output yang banyak juga. Nah, itu PLC sekarang sudah bisa diekspansi jumlah input outputnya ya. Lalu PLC sekarang itu dia pintar, intelijen ya. Ya pintar lah menurut dia, menurut mesin saja, bukan selevel dengan kita, tapi pintarnya selevel dengan mesin-mesin yang lain, dimana di dalamnya sudah ditanamkan, di dalam prosesornya sudah ditanamkan misalkan ada algoritma PID ya, proportional integral derivative. Kemudian dia sudah bisa membuat network ya, seperti halnya komputer bisa membuat sebuah jaringan ya. Di sana juga sudah ada disimpan protokol CAN bus, ada field bus. Kemudian dia bisa berkomunikasi dengan PLC yang lain ya, dan bisa juga berkomunikasi dengan komputer ya. Dan sekarang di program bisa menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti bahasa basic, Pascal ya, dan mungkin ada bahasa C yang bisa kita ketikkan untuk memprogram PLC-nya. Jadi PLC sekarang sudah mulai smart lah ya, atau user friendly. Kemudian PLC saat ini itu input outputnya sudah mulai sudah mulai unit input outputnya atau terminalnya itu memiliki ketahanan yang tinggi ya, ketahanan yang baik ya. Lalu bisa juga PLC sekarang itu bisa diinterfaskan dengan controller lain ya, atau dengan sensor lain seperti
sensor-sensor termokopel ya atau strain gauge, dan beberapa input device yang memiliki kecepatan tinggi. Jadi PLC ini sudah bisa dikoneksikan dengan beberapa device input yang cukup jarang di sebelumnya dimiliki PLC, seperti input sensor yang memiliki output tegangan atau data analog ya. Nah, kemudian bisa juga PLC ini diimprovisasi oleh operator ya, kemudian datanya bisa didokumentasikan ya, dan ini merupakan standar dari PLC saat ini ya. Datanya bisa kita download untuk dijadikan sebagai report di industri. Nah, selain hardware, PLC juga softwarenya di-upgrade ya. Jadi terus diperbaiki dari waktu ke waktu, di mana enhancement atau upgrade-nya itu di softwarenya adalah PLC sekarang sudah bisa diprogram ya menggunakan programming tools dengan berbasis bahasa pemrograman standar dari IEC 11313. Jadi PLC ini diprogram menggunakan bahasa tingkat tinggi atau bahasa yang kita pahami ya, dan bahasanya harus standar IEC 1131-3. Nah, PLC juga difasilitasi dengan instruksi-instruksi ya, yang bisa membuat PLC ini lebih luas penggunaannya ya, Jadi ketika kita memasukkan instruksi atau membuat instruksi, maka banyak sekali instruksi-instruksi yang bisa kita gunakan agar PLC ini bekerja bisa lebih leluasa lagi. Kemudian softwarenya diperbarui lagi dengan mampu menerima bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, seperti bahasa basic dan bahasa C. Jadi bahasa basic sama bahasa C ini bahasa yang kita pahami, yang bisa kita buat sesuai dengan alur pikiran kita. Kemudian bahasa ini akan diterjemahkan ya ke dalam sebuah bahasa mesin yang akan kita masukkan ke dalam PLC-nya. Ya, jadi PLC sekarang sudah bisa diprogram dengan bahasa mesin. Berbeda nanti yang kita buat dengan pemrograman menggunakan ladder diagram. Ya. Kalau ladder diagram itu berbasis grafik, ya, grafik menyusun logo-logo atau lambang-lambang. Tapi kalau dengan menggunakan bahasa language atau bahasa dalam bahasa C ini, kita hanya mengetikkan kata-kata ya, tidak menggunakan logo-logo. Nanti kita lihat selanjutnya bagaimana memprogram PLC ini ya. Jadi dengan adanya bahasa tingkat tinggi ini untuk memprogram PLC, maka PLC dapat fleksibel ya diprogram, dan sehingga dia bisa dapat melakukan komunikasi dengan input outputnya dari PLC tadi ya, dan juga dia bisa mengambil dan memanipulasi data dari device input outputnya. Nah, ada lagi softwarenya itu sekarang sudah dilengkapi dengan functional block ya, functional block instruksi, di mana ini adalah sebenarnya instruksi blok yang disediakan oleh bahasa pemrograman yang digunakan itu, sehingga functional block ini gunanya membuat kita mudah untuk memprogram PLC. Jadi seperti ada paket-paket tertentu yang bisa kita gunakan. Di dalam paket tersebut ada instruksi-instruksi khusus yang sudah dijadikan satu, dan kita tinggal mengambilnya dan kita menggunakannya. Jadi tidak perlu kita mengetik atau membuat instruksi yang panjang ya, karena sudah disediakan oleh
bahasa pemrogramannya, yaitu function block instruction ya. Ya, ini untuk mempermudah saja sehingga pemrograman jadi simple ya. Kemudian softwarenya juga sudah dilengkapi dengan pengecekan kesalahan ya, diagnosa, fault detection. Nah, sehingga kita memprogram tidak susah-susah lagi ya. Ketika kita program, kita bisa mengecek di mana kesalahan yang terjadi di program kita ya, di mana di sistem kita salahnya ya. Jadi ada fasilitas untuk diagnosa di mana sistem kita apakah betul atau salah ya. Nah, sehingga bisa membuat kita tidak takut untuk memprogram PLC ya, karena sebelumnya sudah bisa dicek dulu apakah terjadi kesalahan atau tidak dalam memprogram. Lalu ada softwarenya bisa mendukung floating point. Ini adalah bilangan pecahan ya. Jadi bisa juga PLC-nya melakukan perhitungan yang cukup kompleks ya. Kalau dulu mungkin PLC-nya tidak bisa menghitung bilangan berkoma, kalau sekarang sudah bisa ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya sudah bisa mendukung math floating point ya. Jadi bilangan-bilangan pecahan itu bisa dioperasikan di dalam PLC ya. Ada lagi yaitu PLC sudah bisa memanipulasi instruksi atau memanipulasi data, kemudian mengambil, yaitu dengan mengambil datanya, kemudian memprosesnya, kemudian menyimpannya ya, data tersebut. Jadi PLC sudah bisa begitu, menyimpan, memanipulasi data ya. Baik, itu sebelumnya sudah kita lihat perkembangan dari PLC, mulai dari sejarah, kemudian upgrade dari hardware dan softwarenya. Nah, prinsip kerja dari PLC itu seperti di gambar ini ya. Ini sebenarnya cukup mudah ya. PLC itu terdiri dari dua bagian utama. Pertama adalah central processing unitnya ya. Nah, ini bagiannya kalau kita lihat secara global. Kemudian bagian kedua adalah input output system. Nah, ini input, ini outputnya ya. Sudah pasti seperti kita kalau bekerja butuh input dulu baru output ya. Input dulu baru output. Misalkan kita melihat, maka yang akan kita lakukan apa ya. Jadi inputnya dari mata, keluarnya mungkin ke tangan misalkan ya. Misalkan ada sampah, berarti inputnya mata, suruh mengambil sampah, tangan bergerak ya. Nah, itu jadi PLC juga begitu, ada central processing unit ya, atau otaknya lah, kemudian ini matanya ya, sensor misalkan, kemudian ada tangannya, outputnya. Jadi CPU, central processing unit, ada unit input, ada unit output ya. Ini yang lengkap PLC-nya. Selanjutnya bagaimana di dalam CPU, kejadian dalam CPU. Nah, dalam CPU tadi ini kita fokus ke CPU-nya ya. Kita fokus ke CPU ini. Maka CPU ini akan mengatur seluruh aktivitas PLC ya, seluruh aktivitas PLC, di mana dalam CPU ini ada 3 komponen. There are 3 komponen. Ada 3 komponen yang ada di dalam CPU-nya PLC. Yang pertama prosesornya ini, kemudian ada memori ya, ada memorinya, dan yang sudah pasti
dua unit ini membutuhkan tenaga ya, sumber tenaganya yaitu tegangan itu dari power supply ya. Power supply akan memberikan tenaganya lah, tenaga kepada prosesor dan memori, sumber tenaganya. Jadi ini power supply sangat penting. Nah, itu aja yang ada di dalam CPU dari PLC ya. Kemudian pengoperasian atau operasi dari atau cara kerja dari PLC ini ya sangat simple ya. Jadi bagaimana cara PLC ini bekerja? Ini cukup simple di sini. Nah, input output sistemnya yang ini tadi, input dan output sistemnya itu secara fisik itu terkoneksi dengan PLC-nya. Nah, ini kita lihat ya. Coba kita lihat. Ini ada terminal ini. Terminal ini skrup ya. Skrup ini adalah terminal untuk menyambungkan sensor-sensor ya. Sini sensor-sensornya ada switch ya. Macam-macam ini sebenarnya. Kita anggap switch saja. Sensor ini kita hubungkan dengan terminal. Kita ikatkan kabelnya ke terminal ya. Nah, ini saya anggap sebagai input modul atau input unit. Nah, ini dia ya, sini. Kita lihat simbolnya sama nih. Nah, secara realnya mungkin kelihatan seperti ini. Nah, skrup ini kita gunakan untuk menyambungkan sensor ke PLC ya, PLC. Terlihat di sini banyak skrup ya, berarti banyak inputnya ya, banyak inputnya. Lalu kemudian outputnya juga punya skrup ya, punya skrup, terminal skru. Itu kita bisa menghubungkan PLC-nya dengan device output, seperti misalkan lampu ya, atau ke motor tadi waktu sistem batch plan, atau ke valve ya. Valve itu keran otomatis tadi. Jadi PLC bisa kita hubungkan ke sana ya, di terminal outputnya ya, atau di terminal output ini. Nah, seperti ini misalkan ini ke heater, ini misalkan ke lampu, ini ke lampu, ini ke motor mixer tadi ya, ini ke alarm misalkan ya. Nah, di sini tadi inputnya bisa kita ambil dari apa tadi, dari timbangan misalkan ya. Ini inputnya ambil dari apa tadi, sensor temperatur ya, sensor timbangan. Jadi masuk sensor timbangan, masuk sensor temperatur, CPU berproses untuk berpikir, kemudian mengeluarkan outputnya tadi, menginstruksikan bahwasanya motor mixer yang tadi on ya, atau valve-nya dibuka. Nah, ini pekerjaan dari CPU-nya nanti. Nah, ini kan pekerjaan yang bisa menggantikan manusia tadi ya. Kalau seandainya tadi manusia kita suruh bekerja, itu cukup repot juga ya, harus menunggu dulu, lihat dulu ya. Nah, kalau digantikan dengan PLC tentu sangat efektif sekali. Jadi ini PLC memiliki terminal-terminal ya, terminal skru atau skrup terminal yang bisa dikoneksikan dengan device input dan outputnya ya. Jadi ini gunanya skru yang ada di PLC ya. Nah, ini I/O interface-nya. Di sini disebutkan bahwasanya seperti komponen-komponen yang bisa dihubungkan dengan terminal atau PLC-nya itu seperti limit switch ya. Ini limit switch ini sebagai sensor dari switch, kemudian sensor tekanan, atau pula ada switch push button ya. Bisa juga kemudian output ada motor starter dan seterusnya ya, ada solenoid dan seterusnya. Nah,
ya. Itu merupakan cara kerja yang simple dari PLC ya. Mengambil data, kemudian memproses datanya mau diapakan, kemudian baru melakukan aksi di outputnya. Nah, di dalam CPU, kita tadi melihat di luar CPU ya. Sekarang kalau di dalam CPU bagaimana? CPU secara detail bekerja 3 tahap ya. Ya, 3 tahap proses. Yang pertama, dia akan membaca data dari input tadi, dari terminal input tadi, dari terminal screw input tadi, membaca, kemudian menerima ya. Menerima data dari device inputnya ya. Yang kedua, dia akan mengeksekusi ya, akan mengeksekusi data tersebut, mau diapakan, mau dilakukan apa ya, mau dilakukan apa, mau diapakan tadi input tadi, itu nanti dieksekusi oleh prosesornya atau CPU-nya ya. Dan ini prosesnya tentu tergantung dari manusia yang memprogramnya ya, mau diapakan misalkan input. Nah, ini semua disimpan datanya di dalam memori ya. Tadi kita lihat sebelumnya CPU terdiri dari prosesor dan memori tadi kan. Kalau datanya nggak disimpan memori, bagaimana dia CPU-nya paham mengetahui ya ada data atau tidak ya. Jadi disimpan di dalam memori semua datanya dan instruksinya yang kita tulis ya. Dan proses ketiga adalah dia mulai menulis ya. Menulis ini memberikan output atau mengupdate apa yang harus dilakukannya ya. Memberikan aksi, jadi membaca data, mengeksekusi apa yang harus dilakukan, kemudian menuliskan data lagi. Menuliskan data ini berarti lebih tepatnya memberikan aksi lah ya. Dan ini ketiga proses ini akan terus berlangsung ya. Nah, dia akan terus berlangsung selama dia atau PLC ini diberi tenaga atau diberi tegangan supply. Nah, inilah pekerjaan yang dilakukan oleh PLC, baca data, eksekusi atau melakukan manipulasi atau proses apa yang aku lakukan, kemudian melakukan aksi ya, aksi ya. Ambil data, keluarkan data, ambil data, eksekusi, keluarkan data atau aksi ya, terus begitu. Nah, ini saja yang dilakukan oleh PLC secara umum ya. Kemudian bagaimana memprogram PLC ya? Tadi kita berbicara mengenai hardware-nya dan proses. Bagaimana sekarang memerintahkan PLC agar melakukan manipulasi data atau mengeksekusi data. Nah, di sini ada alat yang namanya programming device ya. Ya, bisa kita program dari komputer ya. Kita bisa program ini PLC-nya. Kita bisa menggunakan komputer ya untuk memprogram PLC kita. Nah, di sini nanti ada bahasa pemrograman atau ada ladder diagram ya, yang kita bisa masukkan lewat keyboard. Kita masukkan logika kita atau perintah kita dari komputer, kemudian kita upload ke dalam PLC-nya ya. Atau menggunakan mini programmer ini ya, ini konsol ini namanya nih biasanya di lab, programming console ya. Ini mini programmer unit ya, yang dibawa dari atau yang sudah include dari pabriknya berserta PLC-nya ya. Jadi kalau ini kita beli satu unit lengkap programmernya dan PLC-nya. Kalau ini kita mungkin beli PLC-nya saja dan kita program pakai laptop kita sendiri atau per komputer kita sendiri. Nah, kalau ini bisa juga diprogram dari mini programmer yang dibawa dari industri ya. Nah, ini mungkin berbeda lambangnya atau cara memprogramnya dengan komputer
Dan ini mungkin sedikit lebih rumit ya dibandingkan dengan kita menggunakan komputer programnya, karena di komputer bisa menggunakan bahasa tingkat tinggi ya. Nah, program-program atau instruksi yang kita buat di komputer ataupun di konsol ini itu disimpan di memori PLC ya, disimpan di memori PLC. Nah, disitulah disimpan permanen, sehingga nanti kalau disimpan permanen maka kita tidak lagi membutuhkan programmernya, kita tidak lagi membutuhkan laptopnya, karena instruksi sudah kita simpan di memori ya, kita tidak menggunakan lagi, sehingga nanti PLC-nya bisa bekerja sendiri ya. Nah, sekarang PLC dipakai di mana? PLC sudah dipakai di mana-mana ya, seperti misalkan di proses dalam engine ya, proses pembakaran internal di mesin ya. Jadi PLC ini dipakai di permesinan misalkan ya. Seperti ini dijelaskan bahwasanya PLC itu membutuhkan data dari sensor, kemudian digunakan untuk memproses pembakaran di dalam mesin ya. Nah, apa saja yang bisa diambil datanya dari sistem ini, yaitu kita lihat PLC-nya mengambil data temperatur air ya, kemudian temperatur oli, kemudian dia bisa menghitung RPM dari mesin tadi ya, torsinya berapa ya, temperaturnya tadi berapa, pressure tekanan olinya berapa, dan seterusnya. Jadi PLC digunakan di dalam monitoring engine ini ya, monitoring engine. Selanjutnya PLC digunakan juga di produk atau produsen otomotif ya, monitoring produsen otomotif. Jadi PLC bisa melakukan memonitor total part atau bagian dari mesin yang sudah diproduksi, kemudian berapa mesin yang di reject, kemudian berapa buah part yang sudah diproduksi, dan seterusnya ya. Jadi PLC sudah mengambil alih manusia. PLC bisa memonitor apa-apa saja yang harus dihitung ya di dalam proses produksi. Nah, kemudian PLC juga digunakan untuk pengendalian kipas atau fan ini ya. Bisa mengendalikan misalkan berapa suhunya, maka harus bagaimana fan-nya, apakah harus berputar lebih cepat atau lambat, bisa meng-on off-kan fan-nya, dan seterusnya ya. Lalu di industri juga PLC digunakan dalam sistem conveyor ya, conveyor atau ban berjalan. Ban berjalan berarti dia bisa men-stop atau menjalankan lagi, kemudian bisa menyalakan alarm jika seandainya ada produk di conveyor tersebut cacat, dan seterusnya ya. Lalu bisa menghitung berapa banyak produk yang sudah dihasilkan atau yang lewat dari conveyor itu ya. Conveyor itu ban berjalan di industri. Kemudian berapa produk itu bisa direkod datanya ya oleh PLC. Nah, PLC kalau kita lihat dari marketnya atau pemasarannya dari waktu ke waktu, kita lihat semakin kompleksnya. Ada beberapa macam PLC ya. Kita bagi dalam grup, yaitu kalau kita lihat ada di market di pasaran saat ini itu ada PLC mikro, PLC small atau kecil, PLC medium, PLC besar, dan PLC yang sangat besar ya. Jadi ini kalau kita lihat grafik di sini, kita lihat jumlah input outputnya saja di sini ya. Kalau yang mikro itu PLC-nya jumlah input outputnya 32 ya. Input outputnya, terminal input outputnya tadi ya. Kemudian kelas yang ini ada kelas yang kedua, yaitu yang small, itu
memiliki input outputnya 64 ya. Kemudian terus sampai yang very large PLC itu memiliki input output yang sampai 8192 input output ya, campur itu input output. Jadi semakin kompleks kalau kita lihat di sini PLC grupnya ya, grupnya itu dibagi menjadi 5 macam ya. Kalau semakin kompleks itu berarti jumlah input outputnya semakin banyak, sehingga kita bisa memasukkan sensor dan aktuator atau apa yang dikendalikan itu lebih banyak lagi ya. Nah, ini adalah produsen-produsen dari PLC ya. Ada Siemens, ada ABB, ada LG, Schneider, Hitachi, Toshiba, Mitsubishi Electric atau Omron ya. Ini adalah produsen-produsen atau pabrikan dari PLC yang dikenal di industri saat ini. Nah, demikian saya rasa untuk pertemuan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan ke bahasan tentang logika pemrograman ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.